Baik, selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa dengan Bapak. Izinkan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di antara kalian sudah mengenal Bapak ya, kalau terutama yang berasal dari SMP Katolik sudah mengenal Bapak ya. Karena sebelumnya Bapak bertugas di SMP. Ya, dan mulai tahun ini Bapak ditugaskan untuk mengajar di SMA. Jadi saat ini sebenarnya kalian dengan Bapak itu sama statusnya, menjadi warga yang baru di komunitas SMA Santa Maria. Ya. Jadi kita sama-sama nanti bersama di komunitas SMA Santa Maria. Baik. Nama Bapak Haryanto. Ya. Kemudian Bapak nanti akan mengampu mata pelajaran fisika dan ada beberapa mapel yang lain nanti ya. Jadi pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi mengenai bagaimana kiat belajar efektif ya. Kita tahu bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk belajar ya. Sejak kita dilahirkan kita dihadapkan dengan kebutuhan untuk belajar. Sejak bayi kita belajar untuk makan, untuk minum ya, belajar berjalan ya. Hingga sampai dewasa pun kita tetap membutuhkan belajar. Kita butuh belajar di secara informal maupun non formal ya. Baik dari sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Meskipun demikian, kita sudah belajar dari sejak kecil, sejak bayi, tetapi masih banyak di antara kita atau orang-orang yang masih berasumsi bahwa belajar itu merupakan hal yang tidak menyenangkan. Belajar itu merupakan sesuatu yang membebani. Ya. Untuk itu, ya, menghilangkan rasa itu, maka kita akan simak materi kita pada hari ini, kiat belajar efektif menurut psikologi. Jadi bukan menurut Bapak aja nih, berarti menurut psikologi ya. Nah, menurut ahli-ahli. Kiat yang pertama yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Artinya apa? Jadi kita membuat belajar itu menjadi suatu kebutuhan, bukan menjadi suatu beban ya. Jadi dengan rasa kebutuhan untuk belajar, maka membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar ya. Maka kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat-saat tertentu saja, misalnya saat mau ujian saja ya kan, atau saat moodnya baik saja ya, tetapi kita akan merasa belajar itu kebutuhan, maka kita akan belajar setiap waktu. Dan dalam proses belajar, kalau kita merasa itu suatu kebutuhan, maka kita akan merasa ringan, merasa senang dalam menjalaninya. Bapak contohkan, analogikan seperti ini. Makan itu merupakan apa? Kebutuhan kan? Minum merupakan apa? Kebutuhan. Sekarang kalau kita makan dan minum, bagaimana? Apakah kita merasa terbebani? Pasti tidak ya. Jawabannya pasti tidak. Kita akan merasa senang kalau kita pas kita lapar makan senang ya. Nah, bahkan Bapak tanya, di antara kalian ada yang satu hari sama sekali tidak makan? Nah, yakin jawabannya tidak juga. Pasti kita setiap hari pasti membutuhkan makan, entah 2 kali sehari, entah 3 kali sehari, bahkan mungkin ada yang 4 kali ya kan. Nah, itu ya. Jadi kita akan menjalaninya dengan senang hati. Jadi itu tanamkan dalam pikiran kita, hati kita, bahwa belajar itu merupakan kebutuhan kita. Nah, kemudian berikutnya, belajar di mana yang kita suka. Artinya tempat belajar itu harus dipilih juga, di mana kita merasa suka, kita merasa nyaman. Nah, tempat itulah kita akan belajar.
ini akan membantu ya kenyamanan dalam belajar, sehingga proses dalam belajar itu akan lebih menyenangkan dan lebih efektif. Yang ketiga, nah ini yang biasa sering kalian lakukan pasti ya. Nah, ini pantangannya. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Artinya proses belajar itu bertahap. Ya. Nih, belajar jangan terlalu banyak dalam satu waktu. Biasa kita lakukan atau kalian lakukan itu belajar dengan sistem kebut semalam. Besok mau ujian ya kan, penilaian akhir semester, barulah malamnya sibuk dari sore sampai tengah malam belajarnya ya kan, itu hasilnya tidak bisa maksimal ya, dan itu akan lebih membebani jadinya ya, dan karena terlalu banyak ya materi yang kalian pelajari tidak dapat terserap dengan baik ya. Lebih baik kita mencicil pelajaran sedikit demi sedikit ya. Tuh, ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari ya. Setelah belajar dapat materi dari bapak ibu guru, hari itu juga di rumah atau di kesempatan yang lain kalian ulang, itu akan lebih baik. Yang keempat, bagi waktu belajar. Jadi dalam sehari itu kan ada waktu, jadi kalian bisa mengatur supaya lebih baik. Itu aturlah waktu kalian untuk semua kegiatan kalian ya. Dengan cara apa? Ya buat jadwal kegiatan kalian sehari. Jadi di situ akan nampak berapa jam kalian belajar, berapa banyak waktu yang kalian gunakan untuk belajar ya. Dibuat jadwal. Kemudian selain itu buatlah target ya, untuk menentukan kapan kalian harus menguasai materi tertentu. Jadi ada targetnya. Ini akan lebih memicu kalian dalam belajar ya. Yang kelima, cara belajar. Memang untuk setiap orang itu punya daya tangkap masing-masing, punya tipe belajar masing-masing juga ya. Jadi setiap orang memiliki tipe belajar atau gaya belajar lain-lain. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sangat sepi misalnya. Ada juga yang belajar sendiri dengan dengar musik baru bisa belajar. Ada juga yang menyukai belajar bersama-sama atau belajar kelompok. Ada baiknya kalau kalian yang belum menemukan cara belajar yang baik, yang sesuai dengan kalian ya, kalian bisa coba beberapa alternatif belajar. Misalnya coba belajar kelompok ya kan, bagaimana ya, untuk mencoba ya bertukar pikiran dengan teman. Yang keenam, pahami, jangan hanya menghafal. Nah ini sebenarnya tidak salah di kalian juga. Secara sistem dulu itu sistem pembelajaran kita itu tuntutannya kesannya ya lebih sering berfokus pada hafalan saja, bukan pada pemahaman atau konsepnya. Tapi dengan perubahan kurikulum ini kita sudah sebenarnya dibawa ke pembelajaran yang pemahaman, tidak hanya menghafal ya. Kalau kita hanya sekedar menghafal, maka hanya akan efektif untuk ujian atau waktu pendek saja. Tetapi dengan pemahaman ya, memahami konsepnya, ya, memahami materinya, maka akan membebaskan kalian ya dalam ingatan kita, dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan setiap kita butuhkan atau setiap saat ya. Betul. Jadi konsepnya pahami, betul-betul pahami, jangan hanya dihafal. Memang ada bagian-bagian tertentu yang harus dihafal ya. Jadi selain itu kita juga harus memahami konsepnya. Yang ketujuh, ini juga ya,
jangan malu bertanya ya. Kalau bertanya jangan malu. Ada sampai ada peribahasa kan, malu bertanya sesat di jalan ya kan. Jadi jangan segan atau malu untuk bertanya, baik kepada bapak ibu guru maupun kepada teman ya yang dirasa memang bisa membantu ya. Jadi ingat, kita tidak usah takut atau tidak usah malu kalau nanti bertanya nanti dia kurang pandai dibilangnya kan. Karena memang kita proses belajar ini kita awalnya karena kita belum tahu, makanya kita belajar. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya ya. Tidak usah takut dicap orang bodoh ya. Karena justru karena kita kalau bertanya ya, nanti kita akan menjadi paham dan tahu. Berikutnya yang ke-8, pantang menyerah intinya ya. Coba terus meskipun gagal. Jadi dalam proses belajar itu pasti akan suatu saat, siapa yang belum pernah mengalami kegagalan? Pasti semua orang pernah mengalami kegagalan. Kegagalan merupakan bagian dari proses belajar kita. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan ya. Tidak ada keberhasilan yang tidak melalui kegagalan ya. Bahkan suatu pengalaman kegagalan itu merupakan pelajaran yang paling efektif. Karena dengan mengalami kegagalan kita bisa belajar banyak dari peristiwa itu ya. Jika Anda mengalami kegagalan, coba lagi ya, menggunakan cara kerja yang lain hingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan atau yang Anda cita-citakan, kalian cita-citakan. Yang ke-9 ya, sukai mata pelajaran. Ini yang kadang memang apalagi mata pelajaran yang eksak ya kan, IPA, matematika itu lebih cenderung banyak orang yang tidak menyukai, dianggap sulit ya. Ini salah satu kiat juga ya. Jadi buatlah kalian menyukai mata pelajaran. Selain menyukai mata pelajarannya juga jangan antipati atau kalian sudah misalnya nih kalian tidak suka pada guru tertentu. Dengan kalian menumbuhkan rasa tuh suka tidak suka pada mata pelajaran maupun pada bapak ibu guru yang mengampu, pasti itu akan menghambat proses belajar kalian ya. Karena dengan kita menyukai belajar, kita akan lebih semangat jadinya, menumbuhkan semangat belajar kita ya. Sehingga kita lebih mudah dalam proses belajar untuk menyerap ilmunya ya. Kebalikannya, kalau kita suka ya pasti akan menghambat seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Oke. Berikutnya yang ke-10, kiat yang ke-10, manfaatkan fasilitas yang ada. Oke. Pada zaman ini atau saat ini kalian lebih beruntung daripada zaman Bapak ya. Dulu zaman pas Bapak ya belum semodern saat ini kan. Media sosial ya kan banyak ya kan? Internet di mana-mana sudah mudah diakses ya kan. Nah, itu kalian bisa manfaatkan dengan baik untuk belajar. Jadi kemudahan-kemudahan itu bisa kalian manfaatkan ya. Jadi teknologi yang sekarang baru berkembang sudah termasuk kita sudah mengikutinya ya, sudah maju. Kalian manfaatkan dengan baik untuk belajar. Jangan hanya memanfaatkannya untuk hal-hal yang sifatnya hiburan saja. Nah, boleh, bukan tidak boleh ya kan. Nah, untuk hiburan, misalnya kalian main game ya kan, yang suka nyanyi bisa main Instagram ya kan, Facebook, upload status tiap hari. Jangan hanya seperti itu, tetapi manfaatkan betul-betul kemajuan teknologi ini untuk belajar kalian ya. Selain itu ya manfaatkan semua fasilitas yang ada ya, semua pendukung yang ada. Selain internet ya akses teknologi ya, kalian bisa juga mengakses buku ya. Apalagi dalam zaman sekarang ya buku elektronik sudah banyak, mana-mana kalian bisa cari ya.
artikel-artikel yang kalian bisa butuhkan yang mendukung pelajaran banyak, bisa kalian cari. Video-video ya, banyak juga. Jadi itu manfaatkan semaksimal mungkin, jangan hanya memanfaatkan internet, fasilitas kemajuan teknologi hanya untuk kesenangan saja ya. Yang ke-11, membuat review atau peta materi ya. Nih coba, ini juga membantu ya. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep ya, atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang kita pelajari, dan materi yang kita sudah buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih sederhana atau lebih simpel ya. Yang berikutnya, yang ke-12, membuat kesimpulan ya. Nah, cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita. Dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di pikiran kita, di otak kita. Yang 13, nah ini juga, ini lebih bermanfaat untuk belajar pembelajaran yang eksak ya. Nah, coba latihan soal ya. Coba, jadi mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai dengan materi yang sedang kita pelajari akan membuat kita ya, dapat mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut ya. Dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana harus kita tingkatkan belajarnya, bagaimana kita harus menghadapi dan memecahkan suatu masalah ya. Ya. Tuh, 13. Berikutnya 14, jangan lupa untuk berdoa. Yang terakhir, apa yang sudah kita lihat dari 1 sampai 13 ya tadi, itu harus kita iringi dengan doa ya. Belajar mengusaha untuk menjadi seseorang yang pintar dan beriman, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Oleh karena itu jangan lupakan berdoa ya. Jadi ini paparan yang Bapak berikan ke kalian, sampaikan ke kalian ya. Kiat untuk belajar. Kita harapkan kalian bisa dengan lebih baik ya. Nanti di tingkat SMA ini, jenjang lebih tinggi ini, kan di antara kalian kan sudah ada yang jenjang yang tidak di kelas 12 kan. Jadi harus lebih giat lagi dalam belajar. Saya harapkan ini ada manfaatnya bagi kalian. Terima kasih. Bapak cukupkan sampai sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak persilahkan. Kalau ada yang mungkin mau sharing selama ini sudah bagaimana mengalami proses belajar ya, persilahkan. Dan nanti bisa kalian lakukan sharing. Terima kasih.